Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau bahas materi tentang zakat. Nah, di sini aku udah coba ngerangkum materi-materi yang sering muncul di soal Olimpiade. Oke, langsung aja kita bahas. Di sini ada pengertian zakat. Zakat secara etimologis berarti berkembang atau dalam bahasa Arabnya an-nama, mensucikan atau haroh, dan berkah al-barakatuh. Sedangkan secara terminologis, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta dengan persyaratan tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu atau mustahik dengan persyaratan tertentu pula. Jadi zakat ini wajib dikeluarkan untuk orang-orang tertentu, gitu. Bagi orang-orang tertentu dan untuk orang-orang tertentu. Oke, di sini ada dalil zakat, ya, bisa dilihat di sini. Dalil zakat, dalil untuk menerima zakat terdapat dalam surah At-Taubah ayat 60, dan dalil untuk kewajiban memungut dan membayar zakat terdapat dalam surah At-Taubah ayat 103. Ini juga sering banget muncul di soal Olimpiade. Untuk peraturan zakat terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Oke, pembagian zakat ada dua. Yang pertama ada zakat fitrah dan zakat mal. Ini kita bahas di slide selanjutnya. Kemudian ada mustahik atau orang yang berhak menerima zakat. Kalau yang memberi zakat adalah muzaki. Kalau mustahik orang yang berhak. Ya, ada 8 golongan atau 8 asnaf para mustahik zakat. Yang pertama fakir, yang kedua miskin, kemudian amil, mu'alaf, rikob, gorim, fisabilillah, ibnu sabil. Nah, ini harus hafal ya urutannya dari yang pertama sampai yang terakhir. Kadang mau tuh di soal misalnya gini, golongan terakhir orang yang menerima zakat adalah, nah berarti jawabannya ibnu sabil. Oke, next kita bahas tentang zakat fitrah atau biasa yang disebut dengan zakat diri atau zakat jiwa adalah zakat berupa makanan pokok atau yang senilai dengan tujuan untuk mensucikan jiwa. Nah, waktu pembayaran zakat itu adalah sejak masuk bulan Ramadan sampai sebelum sholat Idul Fitri. Siapa orang yang wajib mengeluarkan zakat? Nah, ini syarat-syaratnya Islam, kemudian ada kelebihan makanan untuk kebutuhan sehari-hari pada malam hari raya dan ketika hari raya, dan mendapati bagian awal Ramadan sampai sebelum Idul Fitri. Kalau udah dapat di dalam bulan ini, berarti dia wajib mengeluarkan zakat, yaitu sebesar 1 sa atau setara dengan 4 mud, yaitu sekitar 2,5 kg beras. Oke, kita bahas tentang zakat mal atau biasa disebut dengan zakat harta. Adalah zakat yang harus dikeluarkan apabila telah mencapai nisab dan haul. Telah mencapai batas minimal kewajiban mengeluarkan zakat dan mencapai waktu minimal mengeluarkan zakat. Nah, ada beberapa bagian zakat mal. Yang pertama ada zakat peternakan atau an'am. Nah, hewan apa aja yang wajib dizakati? Ada unta, sapi, kambing, domba. Ini bakal kita bahas di slide selanjutnya. Oke, itu yang telah mencapai haul 1 tahun Hijriah. Nah, syarat hewan yang wajib dizakati adalah hewan yang tidak dipekerjakan. Jadi kalau ada hewan yang dipekerjakan, itu tidak termasuk ke dalam kewajiban membayar zakat. Maksudnya gimana ini? Misalnya ada kuda nih. Misalnya ada kerbau. Kerbaunya ini dipakai untuk mengembala. Berarti kan kerbaunya dipekerjakan. Nah, ini tidak masuk ke dalam kewajiban membayar zakat karena hewannya dipekerjakan. Sedangkan
kewajiban membayar zakat adalah hewan yang tidak dipekerjakan. Oke, kemudian ada zakat perniagaan atau tijaroh. Nisabnya adalah sebesar 20 dinar atau setara dengan 85 gram emas. Berarti kalau udah mencapai nisab, yaitu 85 gram emas, wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5%. Nah, perhitungannya ini juga sama dengan zakat penghasilan ya. Oke, kemudian ada zakat emas dan perak. Nah, nisab untuk zakat emas adalah sebesar 20 itzkol atau 20 dinar. Biasa yang dipakai itu angkanya 85 gram emas ya. Tapi ada juga yang berpendapat lain yaitu sebesar 96,5, 93 dan 70 gram emas. Sedangkan perak adalah nisabnya sebesar 200 dirham. Nah, besar zakat yang dikeluarkan adalah sebesar 2,5%. Oke. Kemudian ada zakat pertanian atau ziro'ah. Nisabnya itu sebesar 5 wasak atau 653 ataupun 750 kilogram. Berapa zakat yang harus dikeluarkan? Nah, ini ada 3 pembagian. Kalau dia diirigasi atau diberi pupuk sendiri, misalnya diairi sendiri, pakai air sendiri tanamannya, berarti zakatnya yang harus dikeluarkan sebesar 5%. Tapi kalau diairi sendiri, diirigasi, dan tanda hujan, dan juga pakai air hujan, berarti zakatnya sebesar 7,5%. Dan kalau misalnya dia cuma pakai air hujan aja, berarti zakatnya sebesar 10%. Oke, kemudian zakat barang temuan atau rikas. Zakat yang harus dikeluarkan sebesar 20%. Nah, untuk zakat rikas ini nggak ada nisab ya. Kenapa? Karena barang temuan ini didapatkan secara cuma-cuma. Jadi, setiap adanya didapatkan barang temuan, maka wajib mengeluarkan zakat sebesar 20%. Materi ini banyak banget sering sekali keluar di soal Olimpiade tentang zakat ya. Kemudian kita bahas lebih lanjut tentang zakat peternakan. Untuk sapi, kerbau, dan kuda, nisabnya itu sebesar 30 ekor. Jadi kalau udah mencapai 30 ekor, wajib mengeluarkan zakat. Nah, cara kita mudah menghafalnya itu atau memahaminya itu dengan gini aja. Setiap bertambah 30 ekor berarti bertambah 1 ekor tabi zakatnya. Nah, setiap bertambah 40 ekor berarti zakatnya bertambah 1 ekor musinah. Nah, di sini ada keterangannya tabi itu sapi berumur 1 tahun masuk kedua, dan sedangkan musinah itu sapi yang berumur 2 tahun masuk ke tahun ketiga. Oke. Jadi misalnya gini nih, kalau 70, logikanya gini, kalau 70 berarti ada 40 dan 30 kan? Kalau 40 dan 30, nah di sini bisa dilihat berarti 1 ekor musinah dan 1 ekor tabi. Nah, bebaslah gimana cara kalian enak ngafalnya. Oke, kemudian untuk kambing dan domba, zakat nisabnya itu 40 ekor. Nah, ini lebih mudah ya. Jadi, setiap jumlahnya bertambah 100 ekor, maka zakatnya pun bertambah 1 ekor. Nah, tiap 100 berarti tambah 1. Dan kemudian ada unta. Nisab untuk unta ini sebesar 5 ekor unta. Jadi kalau udah ada ternak unta sebanyak 5 ekor, wajib mengeluarkan zakat, yaitu 1 ekor kambing atau domba. Nah, di sini sudah ada penjelasannya. Ini tinggal kalian baca aja dan dihafal. Ini juga sering masuk gitu. Misalnya gini soalnya. 27 ekor unta. Berapa zakat yang harus dikeluarkan? Gitu. Oke.
Kemudian ada perhitungan zakat emas. Jika seluruh emas yang dimiliki tidak dipakai atau dipakai hanya setahun sekali. Jadi kayak emas yang nganggur gitu loh, emas yang bertumpuk gitu. Kalau nggak kita pakai, nah berarti zakat emasnya itu tinggal kita kali aja. Emas yang dimiliki dikali harga emas dikali 2,5%. Sedangkan kalau misalnya lah ada emas yang kita pakai, misalnya cincin gitu. Berarti kita tinggal kurangi aja emas yang dimiliki dikurang emas yang dipakai dikali harga emas dikali 2,5%. Contoh soalnya, Fulana memiliki emas batangan 350 gram. Kepemilikan emas yang dipakai sebagai cincin 5 gram. Berapakah zakat yang harus ditunaikan Fulana tahun ini jika harga emas senilai 500 per gram? Jadi gampang, tinggal kita kurangkan aja. Emas yang dimiliki dikurang dengan emas yang dipakai, dikali dengan harga emas tahun ini, dan dikali dengan besar zakat emasnya berapa? 2,5%. Berarti zakat yang harus dikeluarkan adalah sebesar 4.312.500. Oke. Nah, di sini ada contoh gambaran soalnya ya. Salah satu pengertian zakat menurut bahasa adalah anama, yang artinya adalah, ini udah kita bahas di slide sebelumnya, berarti jawabannya adalah A, tumbuh, subur, dan berkembang. Jumlah mustahik zakat, nah ini juga kan udah dibahas, ada berapa asnaf itu? 8 asnaf. Berarti jawabannya D. Dan Pak Iman mempunyai usaha yaitu ternak sapi pada saat sudah berjalan selama 1 tahun. Kemudian Pak Iman mempunyai sapi sebanyak 40 sampai 59 ekor. Berapa banyak sapi yang harus dizakatkan oleh Pak Iman? Berapa? Ada, nah seperti yang kakak bilang sebelumnya, 40. Berarti kalau 40, 1 ekor sapi betina, pokoknya 1 ekor sapi umur 2 tahun. Kalau 30 tadi umur 1 tahun. Tadi kan, kalau udah masuk 40, sapi apa? Sapi musinah. Musinah kan udah tahun berjalan 3 tahun. Ya berarti jawabannya adalah C. Oke, kemudian besaran zakat rikas yaitu sebesar 20%. 2,5% ini zakat apa? Yap, zakat emas. Zakat perak juga, zakat perniagaan juga 2,5%. 10% zakat apa ini? Zakat, ayo zakat apa? Ini kita buka lagi ya. Kita lihat di slide sebelumnya. Ini. Bentar. Nah, 10% zakat pertanian. Kalau pakai air hujan aja. Ingat ya, ini juga sering banget nih masuk nih di soal Olimpiade. Oke, mungkin sampai sini aja pembahasan kita kali ini. Next, aku bakal bahas tentang warisan, tentang harta waris. Kalau kalian kita mau bahas materi apa selanjutnya, tinggal komen di bawah ya. Semoga kalian paham dan dimudahkan untuk mengikuti lomba-lomba Olimpiade Ekonomi Islam. Mungkin sampai sini saja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.